Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marcella Leolita Zaroi, mahasiswa Universitas Lampung, Program Studi Bimbingan Konseling 2020. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Uraian pertama akan saya mulai dengan menjabarkan alasan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Mari kita mulai Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Yang pertama, sebelumnya mari kita ketahui apa itu filsafat. Filsafat merupakan upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban. Sedangkan Pancasila sendiri adalah ideologi dasar dalam kehidupan negara Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun bernegara. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki arti kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan, dan ketergantungan. Terdapat 3 landasan filosofi Pancasila. Yang pertama yaitu ontologis. Ontologis merupakan hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar. Landasan ini tentang pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis. Yang kedua yaitu epistemologis. Epistemologis merupakan sifat dasar dari pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir tentang aksiologis, yaitu penelitian tentang nilai-nilai. Sebelumnya, untuk apa kita sebagai mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat? Singkatnya, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswanya untuk berpikir kontemplatif. Artinya, mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk melakukan perenungan terhadap peristiwa sejarah yang memunculkan pemikiran filosofis para founding father. Salah satu founding father kita adalah Insinyur Soekarno. Dalam menggagas Pancasila sebagai filosofi bangsa, pada sidang BPUPKI hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI. Dari uraian di atas, kita sebagai mahasiswa harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teks yang harus dihafal dari sila pertama hingga kelima. Tapi lebih dari itu, nilai-nilai filosofis dari Pancasila harus dihayati, dijiwai, sekaligus mampu menjadi dasar bagi kita sebagai mahasiswa dalam berperilaku, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat maupun bangsa dan negara. Voltaire pernah mengatakan, manusia mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kesehatan. Artinya apa? Artinya banyak hal yang disia-siakan yang dilakukan oleh manusia saat ini hanya karena manusia tidak memiliki nilai-nilai filosofi yang mendasari cara berpikir dan tindakannya. Oleh sebab itu, untuk memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filosofi sangat penting untuk generasi muda seperti kita saat ini. Yang selanjutnya yaitu terdapat 2 istilah yang menunjukkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama filosofis Grundslag atau dasar filsafat, yaitu cara berpikir yang bersifat teoritis dan realita dengan memandang sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Yang kedua, Weltanschauung, yaitu cara berpikir yang lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis dan berkembang secara alamiah di dalam kehidupan masyarakat. Dari 2 istilah di atas, sangatlah jelas bahwa
Secara filosofis, Pancasila melalui sila-silanya telah memberikan filosofi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus memahami dinamika dan tantangan Pancasila hingga saat ini. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dalam perkembangannya telah mengalami fluktuasi dari masa ke masa. Pada era kepemimpinan Soekarno sendiri, Pancasila sebagai sistem filsafat menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli bangsa Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu kepemimpinan Soeharto. Di situ Pancasila telah mengalami perkembangan, yaitu kedudukan Pancasila mengalami perkembangan ke arah yang lebih praktis melalui adanya penataran P4. Dari dua dinamika di atas, setidaknya melahirkan dua tantangan bagi Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan yang pertama yaitu adanya kapitalisme. Kapitalisme merupakan lahirnya kebebasan individual secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif seperti monopoli, konsumerisme, dan lain sebagainya. Tantangan yang kedua yaitu komunisme. Senyatanya komunisme adalah musuh terbesar terhadap sistem keteguhan Pancasila sebagai sistem filsafat hingga saat ini. Komunisme merupakan paham yang muncul sebagai reaksi pengembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Bentuk tantangan komunisme sendiri terhadap Pancasila adalah dominasi negara yang berlebihan sehingga peran rakyat dalam bernegara hilang. Dari semua uraian di atas, kita dapat memahami bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life dan way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsentrasi antara tindakan dan perbuatan. Sebab bahaya yang ditimbulkan dari kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara berpikir dan cara bertindak sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.